Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa PAL TV, apa kabarnya? Nah, semoga pemirsa PAL TV terus sehat ya, selalu Itu harapan sehat, kita. selalu semangat, dan pastinya balik lagi program kesayangan kita Halo Palembang. Pastinya ini 1 jam ke depan, Cek Edi, dari jam 9 sampai jam 10 ngasih ke informasi-informasi terkait dengan tema kita hari ini. Betul, bersama ya. aku Cek Amal. Dan juga Mang Cek Edi yang tentunya bakal mengupas tuntas. Wow, Allah mengupas tuntas. Ya. Karena setiap hari kita bakal kedatangan yang namanya narasumber. Betul, bintang tamu yang sangat spesial pastinya, yang sangat menginspirasi pemirsa di rumah. Yang pasti ini bukan hanya obrolan belaka, Cek Edi. Tapi ada juga edukasi-edukasi yang bakal kita kasih untuk pemirsa di rumah. Jadi ruginya kalau nonton kita. Betul, sampai habis. Nah, itu dia. Cik Amal hari ini cantik niat. Jadi kemarin nggak cantik, cantik, lebih cantik hari ini. Lebih cantik. Karena hari ini kita mendatangkan bintang tamu yang sesuai dengan kecantikan Cik Amal hari ini. Wow. Jadi kecantikan paripurna ya, harus ada narasumbernya hari ini ya. Betul, karena memang masalah kecantikan ini, Cik Edi, sedang hangat-hangat nyunian. Selalu dibicarakan di perbincangan kaum Hawa dan juga Adam. Adam itu cak maksud itu ya. Karena memang tidak cuma dari wanita yang membutuhkan skincare atau juga perawatan wajah, kulit, cowok pun juga ternyata. Terlepas di tahun 2024 ini memang cowok cewek ini sudah jadi obrolan biasa, lifestyle-nya. Malah kalau kita yang tidak pakai sama sekali ibarat produk-produk kecantikan ini, rasanya rai kita tuh agak aneh, Cek Edi ya. Karena juga itu akan menunjang kita ke depan, Cek Edi. Kalau kita tidak merawat diri kita dari sekarang, dan hari ke depan pun kita akan merasakan impact-nya. Wah, flek-flek atau cak mano, cepat kejungan tua, kerutan. Cak mano kita tanya dengan yang baik. yang sudah yang berkompeten. Kita kenalan pemirsa. Hari ini kita sudah kedatangan narasumber, ada Mbak Dara Titania Mutmainah selaku Market Development PT Paragon Technology and Innovation. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak Dara. Pagi, Cek. Sesuai ya. Dari senyumnya ini sudah melambangkan Jumat berkah nih hari ini. Dan juga tidak cuma Mbak Dara ya, tapi ada juga Mbak Ivana Zen. Tetap masih di Market Development PT Paragon Technology and Innovation. Nah, jadi selamat pagi, Mbak Ivana. Saya di cantik banget ya bintang tamu kita hari ini. Agak minder hari ini ya. Cuma enggak apa-apa, keminderan kita ini kan kita bakal tanya sama mereka supaya kita lebih pede. Ada informasi juga ini dari Mbak Ivana dan juga Mbak Dara yang kita akan bagikan ke pemirsa di rumah. Betul, ya. Nah, kita pengen kenalan dulu deh Mbak. Boleh nih kenalan sama pemirsa di rumah, langsung close up. Pemirsa di rumah kenalan, silakan. Dari Mbak Ivana dulu mau. Oke, selamat pagi pemirsa Halo Palembang gitu ya. Senang banget sebenarnya Cek Edi, Cek Amal hari ini berada di tengah-tengah para pemirsa gitu ya. Di sini kita bawain brand-brand dari Paragon, tapi sebelum itu perkenalkan dulu saya Ivana Zen selaku Market Development Leader dari PT Paragon Technology and Innovation gitu. Dan di sini aku nggak sendirian, ada teman aku juga. Silakan Mbak Dara. Oke, mungkin selamat pagi semua pemirsa Halo Palembang. Perkenalkan, nama aku Dara Titania Mutmainah selaku Market Development PT Paragon Technology and Innovation. Wow, dari cara ngomongnya Mbak itu sudah menunjukkan kecantikan luar dalam. Mbak marketing banget. Kalau kita ini cantik juga, Amal, cuma pas ada perlunya baik. Pas ada kepentingannya. Iya. Nah, kita pengen tanya nih Mbak, memang berlakunya tahun 2024 ini ya, pastinya trending itu dari 2023 itu berubah ke 2024. Nah, sepenglihatan Mbak Dara. Wah, salah penglihatan. Cak mana sih kira-kira tren 2024 ini akan berlangsungnya kayak dari make up dewek ini sendiri? Silakan Mbak Ivana. Oke. Mungkin kalau dari saya sendiri dulu ya, kayak sebenarnya kalau masalah kecantikan ini kan nggak jauh-jauh dari skincare dan make up gitu ya. Mungkin kalau dari saya akan sedikit membahas tentang make up. Sebenarnya bagaimana sih tren di tahun 2024 gitu. Mungkin kalau pemirsa juga tahu sendiri gitu lah. Kalau zaman dulu kan lebih ke bold make up ya, yang rata-rata orang-orang pakai gitu. Betul, smokey eyes gitu. Tapi kalau di tahun 2024 ini yang lagi trending banget tuh sebenarnya kalau dari skin adalah glowy skin, kalau kayak Cek Amal hari ini. Iya. Udah terus kan? Ini masuk TV kan? Iya, jadi memang lebih ke glowing, hasilnya yang glaze gitu. Begitupun tidak hanya dari segi face makeupnya juga ya, begitupun dengan lip produknya pun juga yang glassy ataupun glossy, betul sekali. Dan untuk riasan di eye makeup pun juga itu yang glitter gitu Kak. Jadi memang ada kesan shiny, shimmer gitu. Ada mengkilatnya lah, betul. ya, masuk itu nih ya. Itu kalau dari segi make up. Mungkin kalau skincare akan
dari Kak Dara boleh. Oh beda ya? Mbak khusus spesialnya di makeup, kalau Oke. Mbak Dara ini ke skincare-nya. Nah, Skincare. boleh nih Mbak, tren 2024 tuh gimana? Oke, Pengaruh jadi kalau skincare. untuk tren 2024 mungkin lebih ke skin cycling namanya. Jadi itu adalah metode perawatan wajah dalam 4 hari selama berturut-turut. Nah, sebenarnya ini diawali dari diperkenalkan oleh Dr. Whitney Bowie dari Amerika Serikat gitu. Jadi tahapan pertama di malam pertama itu kita fokus pada eksfoliasi. Jadi di mana kita menggunakan produk yang mengandung AHA/BHA gitu untuk pengelupasan kulit. Nah, di malam kedua kita fokus pada retinol gitu. Jadi kita meregenerasi sel kulit dan menambah kandungan kolagen dalam kulit gitu. Nah, retinol ini juga banyak digunakan pada produk-produk anti-aging untuk menghilangkan flek-flek hitam dan juga bekas-bekas jerawat biasanya. Nah, di day ketiga, day keempat itu adalah namanya rest day gitu. Jadi rest day ini adalah untuk kulit itu beristirahat, digunakan moisturizer dan serum aja seperti itu. Berarti ada 4 tahapan. Iya. Jadi Mbak Dara, kalau untuk skincare ini Dewe, kadang kan kita agak sedikit bingung ya antara skincare dengan make up. Nah, terkadang kan kita ini kalau khusus cewek nih kepengen kelihatan cantik. Sebenarnya yang harus diutamakan dulu apa sih Mbak? Skincare-nya dulu atau make up-nya dulu ya dulu? diperhatikan. Atau boleh di combine dua-duanya? Oke, lebih baik sih sebenarnya di-combine ya, tapi kita juga harus memperhatikan skincare-nya. Karena banyak banget nih orang yang hanya fokus ke make up-nya aja, tidak memperhatikan skincare karena alasan malas gitu ya. Mungkin kayak pulang kerja langsung tidur gitu ya, bersihin muka langsung tidur. Nah, padahal itu nggak bagus gitu, karena dengan kondisi kulit yang bagus bisa menghasilkan make up yang bagus juga gitu. Oh, berarti berpengaruh ya Mbak? Sangat berpengaruh. Skincare yang bagus setelah kita membersihkan make up, ternyata itu jangan disepelekan kita nggak pakai skincare gitu ya Mbak ya, malah akan lebih bagus lagi kita merawat kulit dan akan berpengaruh juga pada saat kita Hasil make up make lagi up. seperti Betul. itu. Nah, kalau tanggapan Mbak Ivana sendiri gimana nih kalau kita dalam penggunaan skincare gitu? Oke, sebenarnya tadi kan dari Chadi ya, basic skincare Iya. itu sebenarnya apa gitu. Nah, sebenarnya ada nih beberapa kandungan basic banget untuk skincare, dan beberapa kandungan itu ada yang namanya hyaluronic acid gitu. Nah, hyaluronic acid itu biasanya ditemukan di toner. Nah, ini tuh adalah basic skincare banget yang bisa digunakan oleh perempuan ataupun pria juga bisa gitu. Nah, terus setelah toner itu sendiri itu ada mungkin yang lebih advance lagi, itu ada namanya AHA/BHA. Oke, setelah dari toner. Ya, itu mungkin sedikit familiar juga ya. Nah, Ya. kalau AHA/BHA ini mungkin lebih untuk eksfoliasi. Untuk mengangkat sel-sel kulit mati yang gitu. tadi terjadi pengelupasan tersebut ya Mbak ya. Betul. Oke. Kalau toner tadi kan lebih ke basic ya, bagaimana menghidrasi kulit, Menghidrasi, melembabkan kulit, melembabkan. tapi tidak cukup di situ. Nah, fungsi eksfoliasi ini tadi adalah untuk mengangkat sel-sel Kulit kulit mati matinya. gitu. Nah, selain itu ada juga kandungan lain seperti niacinamide dan juga retinol. Nah, itu bisa ditemukan di serum. Nah, makanya tadi untuk step by stepnya itu di awal bisa menggunakan toner dulu, terus ada essence, terus ada serum, dan yang terakhir adalah moisturizer untuk mengunci kelembapan kulit itu sendiri gitu. Kalau kita mau bekerja ataupun juga melakukan aktivitas di luar, kita tambahin sunscreen seperti itu ya Mbak. Itu adalah pas. Terakhir. Jadi sesuai dengan keadaan cuaca ya. Iya. Karena kan memang musim kan. Iya. Terkadang kan memang kalau make up itu harus menyesuaikan dengan cuaca. Sekarang lagi panas, mungkin make upnya agak cak manu, lebih utama ke. Nah, kalau untuk make up dewe, karena kan kalau sekarang ini Mbak ya, kalau untuk kaum Hawa mungkin sudah naluri lah ya. Nah, tapi kalau untuk yang kaum Adam agak sedikit bingung, itu sebenarnya lebih menekankan ke skincare atau ke make up atau cak mana itu? Oke, kalau untuk kaum Adam mungkin fokusnya sangat ke skincare ya Kak, karena kan banyak banget nih para pria yang aktivitasnya tuh di outdoor gitu, dan butuh luar banget ruangan, sunscreen gitu untuk menghalangi kulit dari tabir surya itu sendiri. Bahkan dari gadget pun kita bisa kusam gitu kulitnya gitu, karena kan ada sinar UV ya, blue light gitu kan. Nah, itu harus banget pakai sunscreen gitu, karena emang wajib banget sih sekarang, karena panas juga kan sekarang, matahari itu udah semakin dekat gitu Tapi ya. apakah hanya sunscreen dan toner step-step yang lain pria itu tidak butuh atau membutuhkan juga itu Mbak? Atau Masih sama? butuh ya? Sebenarnya justru butuh banget, karena kondisi kulit laki-laki itu ternyata lebih tebal daripada kondisi kulit wanita gitu. Daripada, Jadi Iya. Asal dompetnya yang tetap tebal. jadi sangat dibutuhkan banget tuh skincare yang sebenarnya seperti wanita gitu. Cuma kan kadang kalau laki-laki yang menggunakan skincare suka diledekin gitu ya sama teman-temannya. Kok kayak cewek sih, padahal enggak gitu. Emang itu kebutuhan kulit kita sebenarnya. Nah, terkadang situasi di lapangan, misalnya untuk cowok ini sudah perawatan, terkadang kan kulit mereka kan lebih, misalnya kalau sudah lama perawatan, kadang cantiknya lebih cantik dia. Nah, itu cak mana Mbak? Atau harus di stop atau cak mana itu? Oh
nggak apa-apa, dilanjutin aja. Tapi memang jangan berlebihan gitu ya, Betul. Mbak. Nah, biasanya kan kalau skincare itu mengikuti skin tone kita sendiri ya, Benar. Mbak. Tidak merubah warna Iya, gitu iya. mungkin. Hanya sekedar untuk Mencerahkan, menghidrasi, mencerahkan, betul. mengembalikan tekstur kulit kita seperti semula. Iya. Cak, mana kalau Cik Amal Mbak yang jadi bintang tamu? Gantian ya. Brand ambassador Ya, 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 hari ya, Amal betul ya. sekali. Bikin kontrak dulu. Kita kenalan dong Mbak sama brand-brand dari Brand, ya, Paragon. produk-produk dari Paragon. Ini ada berapa aja brand-brand yang termasuk di dalam Paragon ini sendiri? Oke, sebenarnya untuk Paragon itu banyak sekali brandnya ya, Cek. Itu ada 14 brand. Nah, di sini kita ada bawa beberapa brand. Di antaranya Oke. itu ada Wardah. Wardah ini adalah mother brand kita, adalah brand pertama dari Betul, Paragon. yang paling ya. terkenal Betul, juga itu adalah Wardah. gitu. Nah, selain Wardah, kita juga ada beberapa brand lain. Ini ada Insta Perfect juga. Insta Perfect ini juga produk make up. Kalau Wardah tadi ada apa namanya, make up dan skincare. Tapi kalau Insta Perfect ini lebih fokus ke make up produk. Make up. Ya, nah selain itu kita ada juga Crystalur. Nah, Crystalur ini adalah premium produk yang fokus ke skincare juga nih, Cek. Oke. Ya, betul. Nah, selain itu kita ada juga makeover. Nah, Makeover. makeover ini mungkin lebih fokus ke professional makeup ya, Betul. seperti wedding dan makeup Iya. artis, terus juga untuk acara fashion show gitu kan Betul. butuh ketahanan yang cukup panjang gitu ya. Makanya itu lebih ke makeover Stay produk, itu, betul. ya. Nah, terus untuk produk laki-lakinya kita ada nih Ya. Kaf gitu. Nah, Cik, ini sudah tidak asing masnya lihat produk Kaf. Kaf. Nah, aku lihat pemirsa Ya, Mbak ya, ada oke, produk oke, Kaf oke, itu oke. untuk kaum laki-laki ya Cowok, Mbak ya, oke, rata-rata oke, oke, pakainya. oke. Oke, terus apa lagi nih Mbak? Oke, mungkin Silakan Mbak Dara lanjutin. Ya mungkin di sini ada Taffy juga. Taffy ini yang termasuk brand baru kita Iya, untuk benar. anak Gen Z. Baru Nah dengar ini tuh ya. ada sebenarnya ada makeup dan juga skincare-nya gitu. Nah yang ini kita tampilkan itu salah satu best seller produknya itu ada blush. Blush Gitu, cream on. blush, betul. Jadi Cream blush, betul. Biasanya kan orang pakai blush itu padat ya, powder gitu. Nah ini kita dalam bentuk krim. Oke, Seperti jadi itu. itu memudahkan anak-anak muda juga ya pakai tangan aja tap gitu. Iya, Biasanya kan kalau harus pakai brush gitu kan, Mbak. Iya, betul. Yang pakai yang padat gitu, Cik Edi. Ngerti, Cik Edi? Ngerti. Cuman kalau secara garis besar nih kalau untuk cowok nih, Mbak. Ya. Nah, Cak, tips kalau untuk make up atau skincare itu apa sih, Mbak sebenarnya? Kalau Atau untuk hanya cowok. kayak, biar Apa nggak cuman- ngelenong gitu, atau Mbak, cuman liatnya. sekedar untuk bersih-bersih muka bae, selesai itu mungkin pakai serum atau apa, pelembab atau cak mana, Mbak? Jadi sebenarnya hampir mirip dengan wanita juga ya. Ya. Pria Bahaya tuh, pria Ada tuh mirip-mirip butuh ini ya. eksfoliasi juga gitu. oke. Jadi kan biasanya kalau cowok tuh cuma identik dengan cuci muka aja dengan sabun gitu Iya. ya. Padahal dia butuh untuk di masker gitu, untuk mengangkat sel kulit mati yang tadi gitu. Nah, itu tapi untuk maskeran nggak juga tiap hari gitu, tapi mungkin dalam seminggu bisa 2 sampai 3 kali. Seperti itu. Nah, nanti setiap harinya butuh juga nih untuk penggunaan serum dan sunscreen tadi gitu. Jadi kan kalau misalkan perempuan mungkin kompleks ya dari serum, toner, essence, Iya. day cream gitu kan. Nah, kalau untuk cowok mungkin bisa di serum dan sunscreen aja. Serum, Itu yang sunscreen. betul, yang basicnya banget yang bisa digunakan setiap hari. Itu basic ya, Mbak, yang Basic ya. wajib. Nah, Wajib, Oke. betul. Harus ya. Harus. Apalagi Cak, kita ini lah tua. Tidak, aku masih belok Mbak ini. Oh, iya. 25 ya. Oke. Nah itu dia Mbak ya, jadi memang dari kaum Adam pun jangan menyepelekan Betul. bahwa Urusan skincare, ini ya. urusan skincare ini karena dari basicnya pun itu diwajibkan sebenarnya Cik Edi. Apalagi kalau kita ditambah dengan elemen-elemen lain tuh tadi seperti ada essence-nya, Ada toner. pakai moisturizer, Oh, banyak karena kan bukan itu. hanya sekedar untuk menghilangkan dari kulit-kulit mati, tapi juga bisa menghidrasi lagi ya Mbak Menghidrasi. kulit kita lagi biar lebih lembab seperti Iya. itu Cik Edi. Nah, kadang memang kalau kulit cowok kan lebih tebal. Nah, setelah perawatan mungkin dia agak nipis. Nah, itu tuh sebenarnya perawatannya kontinu atau cak mana sih, Mbak sebenarnya? Iya. Karena kalau cowok ini kan agak sedikit bingung. Kadang sudah dapat hasilnya, Sudah males, stop. stop. Puas ya. Puas kan dapat hasilnya sudah Gimana tuh, stop. Mbak, Atau kira-kira, cak Mbak? mana, Mbak? Oke, mungkin Sebenarnya. kalau semisal skincare itu kan mungkin yang perlu di-highlight ya. Skincare itu tujuannya adalah untuk merawat. Merawat. ya. Merawat gitu. Jadi tidak yang sekali instan Iya, gitu kayak make up hasilnya. ya. Harus Betul. continue ya. Continue. Nah, makanya Terus, harus continue. iya. Jadi sekali misal udah mencapai hasil yang diinginkan, itu harus tetap dilanjutkan tuh, Cek. Agar kan tadi balik ke tujuan awal ya, untuk merawat gitu. Jadi kalau misal tidak dirawat mungkin bisa kembali kusam, bisa kembali lagi karena Balik nol. Iya. Harus maintenance ya. Betul, jadi harus Iya. continue Betul. penggunaannya. Nah, kalau Mbak Dara sendiri gimana tuh Mbak tanggapannya? Iya betul. Jadi jangan cepat puas dengan hasil yang Kan Dan cowok tahu misalnya deh ada. kan, kadang misalnya oke lagi semangat Yona perawatan paling seminggu rajin. Pas hari ke-8 lama ketiduran sungkan siapa Itu biasanya kita yang ngingeti Cik. harus diingetin terus. Iya. Ini Mbak Ingla dulu. Oke.
Oke, kita lanjutin lagi ya Mbak. Sudah yang satu ini, pemirsa kami akan kembali lagi. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Palembang. Moga pemirsa masih di Halo Palembang dan tentunya masih berewang sama Bang Ci Edi dan juga Ci Amal dan juga masih bersama narasumber kita ada Mbak Dara dan juga Mbak Ivana. Ini selaku Market Development PT Paragon Technology and Innovation. Betul ya. Pokoknya kita bahas di segmen pertama soal kecantikan, nah itu juga di segmen yang kedua ini kita bakal mengulik lagi rahasia-rahasianya. Betul. Nah tadi kita sudah di-spill nih dikit sama Mbak-mbaknya tentang masalah skincare maupun make up. Nah Mbak ini kan masih masuk dalam cuaca hujan ya. Nah, gimana sih kita menyesuaikan kebutuhan makeup kita tuh dengan perubahan musim yang terjadi, Cek itu Mbak? Kira-kira? Oke, jadi sebenarnya kalau ngomongin tentang musim ya, Cek ya, itu tuh treatmentnya beda nih. Kalau misal di musim panas dan musim dingin. Nah, kalau musim panas kan kita lebih sering beraktivitas, mengeluarkan keringat. Nah, itu produk utama yang wajib digunakan adalah face wash. Face wash. Iya, face wash. Face wash itu kan penting banget ya karena sering berkeringat. Jadi emang harus sering dibersihkan mukanya. Dan yang nggak kalah penting adalah produk sunscreen. Karena tadi kan kita sering beraktivitas di luar gitu. Makanya sunscreen ini penting banget untuk proteksi. Bahkan ketika kita tidak berada di luar ruangan pun tetap harus menggunakan sunscreen itu sendiri gitu. Nah, berbeda ketika misalnya di musim dingin gitu. Nah, musim dingin itu kulit cenderung akan lebih kering. Makanya di sini kita butuh banget produk-produk yang bisa menghidrasi. Ya, nah salah satunya adalah kandungannya tadi adalah hyaluronic acid tadi yang untuk bisa melembabkannya itu ada di moisturizer. Iya, jadi ketika misal musim dingin emang harus lebih seringnya menggunakannya moisturizer gitu. Itu Ya. treatment untuk skincare. Nah, kalau untuk dari tanggapan Mbak Dara sendiri gimana nih Mbak mengenai perubahan musim itu cuaca. Jadi emang tricky banget ya, kadang kan musim itu ekstrim banget ya, yang langsung dari musim dingin langsung ke tiba-tiba ke panas banget gitu. Nah itu emang harus kita langsung segera sigap menyesuaikannya sih. Dari musim yang hujan pun kan suhu akan dingin ya, itu akan menyebabkan kulit kering gitu. Betul tadi kata Kak Ivana, kalau kita emang harus banget nih pakai moisturizer itu gitu. Nah untuk di musim panasnya sendiri ya selain tadi face wash, sunscreen gitu ya, jangan lupa banyak-banyak minum air gitu. Karena air tuh sangat berpengaruh dengan kesehatan kulit kita gitu. Nanti semisal emang kita kekurangan minum air, itu akan menyebabkan kulit itu kurang terhidrasi gitu, akan kering juga gitu. Betul. Jadi selain skincare juga butuh nih kebiasaan-kebiasaan sehari-hari yang kita lakuin gitu. Salah satunya dengan hidup sehat lah ya. Nah, Pak, terkadang kan kalau untuk yang make up make up ini kan kadang memang kalau yang sudah terbiasa, oke lah mereka tahu trik dan tipsnya. Tapi untuk yang mungkin baru nak memulai, Mbak, sebenarnya kalau tips atau rahasia dari make up itu kuncinya apa sebenarnya, Mbak? Kunci dari make up itu sebenarnya. Mbak Dara dulu. Mungkin kita harus tahu jenis kulitnya dulu. Yang tadi kulit ya, kering atau kering, normal, kombinasi, oily, nah itu juga harus disesuaikan dengan make upnya, karena make up itu nggak asal dibuat seperti itu untuk semua orang, tapi ada juga untuk jenis-jenis kulitnya gitu. Nah dari foundationnya sendiri tuh kita harus menyesuaikan nih, misal kalau Cek Amal tadi kering ya kulitnya, nah bisa pakai foundation yang bisa menghidrasi gitu. Jadi yang emang nggak matte banget gitu. Nah kalau misalkan kulitnya oily itu bisa pakai yang matte, karena kalau misalkan pakai yang menghidrasi dia akan berminyak. Betul, jadi kilang minyak nanti mukanya. Sama banyak minyaknya. Benar-benar mengkilat itu. Betul. Boleh Mbak dilanjutkan. Nah kalau basicnya mungkin itu dari segi foundation. Nah sisanya bisa dipilih aja nih sesuai tone kulit juga gitu, karena kan kadang kalau misalkan orang tuh kalau lagi ngetren asal ngikut aja gitu kan. Putih. Rai beda Mbak. Siang dan malam ya. Jadi wajah siang, leher malam. Jadi bisa menyesuaikan dengan tone kulit juga gitu. Jangan asal ikutan tren aja, tapi kita harus tahu nih kulit kita tuh tone-nya seperti apa yang cocok gitu. Karena nanti kalau tone kulit dan makeup itu nggak sesuai, itu akan jelek juga gitu hasilnya. Seperti itu sih Kak. Jadi abu-abu Cek di Rai kita biasanya. Aneh jingoknya.
Jadi memang tidak hanya memikirkan masalah skincare, tapi juga tone kulit pun juga harus terus diperhatikan seperti itu. Itu adalah kuncinya. Nah, kalau dari Mbak Ivana, gimana Mbak komentarnya Mbak? Oke, mungkin tadi untuk basic ya, Cek ya, untuk yang mungkin baru pemula gitu ya. Nah, pemula sebenarnya kalau misal terlalu berat pakai foundation, itu sebenarnya bisa pakai cushionnya dulu, Cek. Iya. Nah, bedanya apa tuh Mbak? Cushion sama foundation? Nah, sebenarnya kalau misal perbedaannya ya antara foundation dan cushion gitu. Nah, untuk foundation sendiri tuh biasanya coveragenya lebih cover gitu dari segi coverage. Tapi kalau cushion itu lebih ke menyamakan warna kulit aja gitu. Nah, makanya untuk yang produknya kita pun juga dibedakan tuh, Cek. Tadi seperti yang udah disampaikan Kak Dara juga ya. Produk kita tuh bener-bener dibedakan mana nih produk yang untuk dry skin dan juga oily skin gitu. Nah, hasilnya pun kalau cushion itu lebih ke real skin filter. Jadi memang yang lebih menyatu sama kulit ya. Nah, kalau foundation itu biasanya digunakan kalau misal udah di acara-acara tertentu, misalnya di graduation atau mungkin di wedding. Nah, itu biasanya udah pakai foundation itu sendiri gitu. Itu kalau dari segi base make-up-nya. Tapi secara garis besar memang kalau untuk produk yang katakanlah yang rentetan Spanyol ini sebenarnya boleh dipakai oleh cowok juga sebenarnya Mbak, atau cak mana Mbak, atau memang khusus untuk cewek? Oke, kalau ditanya boleh apa enggak? Boleh. Boleh. Jangan pakai blush on. Iya. Iya. Biar terang pipi. Boleh. Dingin. Oke, boleh, tapi mungkin disesuaikan penggunaannya gitu. Nah, untuk kita kan juga sering nih Cek support makeup untuk fashion show dan segala macam. Nah, produk-produk ini pun juga sama kita gunakan baik untuk perempuan maupun laki-laki. Cuman mungkin dari segi pemilihan produknya yang kita sesuaikan kebutuhannya gitu. Nah, mungkin tadi sempat dibahas juga ya tentang warna kulit, tone itu kan harus disesuaikan gitu. Nah, makanya dari produk kita pun juga memprovide ada 25 shade. Nah, yang mana tuh Mbak? Nah, itu ada dari Makeover. Jadi ini satu-satunya brand bahkan di dunia, Cek, yang menyediakan shade sebanyak itu di 25 shade. Kenapa? Karena kita emang provide untuk kulit Indonesia yang bermacam-macam, dari shade yang paling terang sampai ke yang paling gelap. Makanya nggak perlu takut lagi make up itu harus putih atau gimana, yang penting disesuaikan dengan tone warna kulit masing-masing gitu. 25 shade itu sudah mendunia ya Mbak ya. Dan itu diciptakan dari orang Indonesia pastinya. Oke. Nah, kalau untuk inovasi Dewe dari 2024 ini Mbak, atau akhir dari 2023, ini apa yang terbaru dari make up ini sekarang? Oke. Nah, kebetulan ini yang lagi booming banget ya, Kak Dara. Ini ada dari Wardah nih, Kak. Ada program terbaru ya, Kak Dara. Itu ada ada personal color analysis gitu. Jadi personal color analysis adalah bagaimana ketika kita menggunakan makeup itu disesuaikan dengan karakteristik masing-masing orang. Karakteristik mukanya atau bentuk pribadiannya, bukan atau warna kulitnya. Oke, jadi contohnya nih Cek, lipstick gitu ya. Sebenarnya lipstick mana sih yang cocok digunakan sama Cek Amal gitu misalnya. Itu ada analisanya gitu. Apakah lebih cocok menggunakan warna-warna merah atau warna pinkish atau mungkin orange, lebih ke nude, orange betul, gitu. Karena penggunaan warna yang salah itu juga bisa berdampak kepada look itu tadi. Wah, ngeri ya juga foto-foto kemarin ya. Kalian salah make up ini. Sendiri gitu. Iya. Biasanya kan kalau cewek nih, aku pengen hari ini pakai warna merah deh gitu. Karena mungkin jilbabnya merah atau sesuai mood. Nah, itu ternyata salah gitu ya Mbak. Ternyata harus sesuai dengan karakteristik yang cocok dengan muka kita sendiri. Nah, terkadang nih kalau kita foto kan suka ngerasa nggak sih Cek, kayak kok aku kayaknya terlihat gelap ya, terlihat kusam. Nah, itu mungkin bisa dari pemilihan warna yang salah. Jadi bukan hanya lipstick. Lipstick gak hanya lipstick aja, penggunaan blush on, penggunaan baju pun juga sama. Nah, makanya di sini Wardah memfasilitasi nih Cek beberapa bulan terakhir ini gitu ya, memfasilitasi masyarakat Palembang gitu untuk bisa melakukan personal color analisis gitu. Itu ternyata inovasi yang dilakukan dari Wardah ataupun juga dari Paragon ya Mbak ya. Jadi baratnya dalam make up bentuk muka kita ini harus warna lah ya. Bisa mulai dari sebenarnya kalau dilihat dari kasat mata kan orang kita cuma membagi antara putih dan hitam. Nah, ternyata tuh enggak, kita dibagi jadi cool undertone sama warm undertone. Nah, itu yang kita cari. Jadi kalau untuk warm undertone itu biasanya bisa cocok nih pakai shade-shade yang coklat gitu, pakai baju warna coklat, itu tuh cocok banget itu gitu. Itu cool undertone. Warm undertone. Nah, kalau untuk cool undertone kita bisa cocok pakai warna-warna yang lebih ke pink gitu, pinkish gitu. Kalau misalkan warm tuh ke orange, kalau cool ke pinkish gitu. Jadi dari segi shade
lipstick aja ternyata kadang ada juga nih yang nggak sesuai, merasa kayak oh ini bagus nih pink, pas dipakai di beda, iya nggak cocok ya ternyata di muka aku. Betul. Nah itu yang sebenarnya kita cari tahu gitu. Jadi emang tepat gitu. Betul. Ya, karena memang kalau CEDB, kalau jenggot cewek itu kalau make upnya jenggot seneng tuh make up yang dari jauh tidak kejimbaan make up, tapi dekat wow make up, keren, cat muka asli, betul, natural gitu. Ya. Natural. Gitu. Nah, itu di mana sih Mbak kita bisa mendapatkan analisis itu sendiri? Itu. Oke, kalau untuk secara offline biasanya kita ada di event-event gitu. Di beberapa event kita akan mengumumkan bahwa kita membuka personal color analysis. Itu tuh syaratnya hanya untuk membeli 2 produk aja. Kalau misalkan bebas. Nah, sedangkan kalau yang udah ada nih di Jakarta yang viral banget, biasanya tuh sampai jutaan gitu. Kalau dari kita cuma cukup beli produk 2 produk aja, itu tuh udah bisa personal color analysis. Nah, tapi kalau untuk di online-nya itu bisa banget langsung cek ke personal color analisisnya di Instagramnya Wardah Beauty. Oh, Instagram. Betul. Itu akan ada di Palembang. Di Palembang ada juga. Jadi biasanya kita menyelenggarakan itu secara berkala setiap bulan. Jadi mungkin boleh di-update gitu ya di Instagramnya Wardah Beauty. Pentingnya nih ilmu edukasi. Jadi bisa disesuaikan waktunya nih, bulan ini tanggal berapa ya Wardah ngadain event tersebut dan di mana gitu. Nah, kalau untuk di-spill nih Mbak, event terdekat yang akan ada nih seperti Mbak jelaskan tadi, kira-kira akan diadakan bulan-bulan dekat ini atau tanggal-tanggal dekat ini, kira-kira tanggal berapa? Oke, mungkin kalau untuk dari Wardah sendiri, kita nanti akan ada launching produk terbaru itu Glasting. Gitu. Apa tuh Mbak? Cuma itu masih antusias tadi ya. Kalau itu secara offline itu kita masih tentukan tanggalnya. Cuma kalau untuk secara online kita udah ada nih di e-commerce officialnya Wardah, itu udah ada produknya itu Glasting. Dan akan nanti diumumkan di Instagram atau di mana Mbak? Ya, di Instagram. Di Instagram. Instagramnya apa, boleh disebutkan? wardahbeauty.palembang. Itu dia pemirsa Wardah. Langsung di follow ya. Kalau memang pengen kepo ataupun juga menantikan nih ya event kapan akan dilaksanakan launchingnya tadi, follow dulu Wardah Beauty.palembang. Di sana bisa banyak di sharing atau tanya lah ya. Betul. Nah, itu menerima pertanyaan nggak Mbak di DM? Sangat menerima. Kita kalau misalkan ada DM yang mau tanya atau yang mau beli produk, nanya promo, itu bisa kita balas. Ataupun juga bekerja sama. Bisa juga Mbak. Gimana tuh Mbak Dara? Pengen nih, biasanya kan anak-anak muda ataupun juga adik-adik kita kuliah ataupun dari kerja pengen mengadakan kerjasama event-event yang turut juga mengadakan. Gimana tuh Mbak syarat ataupun juga mekanisme yang akan dilakukan? Silakan Mbak Ivana mungkin. Mungkin tadi sedikit flashback dulu ya, kayak tadi kan mungkin Wardah masih akan baru launching gitu, tapi mungkin buat yang penasaran gitu ya, yang baru udah launching bulan Desember kemarin tuh ada produk glassnya makeover gitu. Jadi itu juga produk terbaru banget dari makeover, dan ini karena saking banyaknya yang antusias, ini sekarang limited banget untuk ketersediaannya di segala macam toko gitu. Nah, untuk event terdekat sendiri nanti kita ada acara di tanggal 27 Januari nih, jadi nanti kegiatannya itu adalah tentang beauty class, dan di sana kita nggak cuma tentang beauty aja, tapi kita juga provide workshop tentang gimana sih cara mix and match baju gitu. Karena kadang kan kalau kecantikan itu nggak jauh-jauh dari fashion juga gitu ya. Bagaimana sih menunjang ya? Betul. Bagaimana sih sebenarnya pakaian yang cocok untuk look yang seperti ini gitu. Tanggal 27. Itu lokasinya masih dirahasiakan? Kalau di Palembang nanti di tanggal 27 akan berjalan di Oma Cafe. Nah, siap-siap ya. Bulan pas tanggalnya. Seminar workshop tadi ya Pak ya. Nah Mbak, terkadang kan kalau untuk make up, terutama untuk yang awam lah ya, kalau untuk yang kataku yang sudah biasa make up mungkin mereka sudah tahu. Nah, kalau untuk produk Paragon ini dewe, ini sebenarnya kan banyak produk berbagai merek lah, brand ya Mbak ya. Nah, sebenarnya apa namanya itu, kombinasi bahannya itu yang identik dari Paragon itu apa sih Mbak? Karena kan kalau Cak Wardah ini kan lebih ke yang kalau cewek ini yang syar'i lah ya, jilbab macam. Nah, kalau untuk bahan keseluruhan. Sebenarnya kalau kenapa sih kita mengeluarkan ada 14 brand gitu ya, Cek? Ada Wardah, ada Insta Perfect, Crystal Makeover. Nah, ini sebenarnya kita sesuaikan dengan
target marketnya kita juga nih, Cek. Kayak misal nih, produk remaja itu Emina. Jadi untuk bahan-bahan yang kita masukkan memang bahan-bahan yang masih masuk ke kulit-kulit anak remaja gitu. Betul. Jadi secara kandungan lalu Jadi secara kandungan juga nggak yang terlalu berat gitu, Cek. Kalau untuk Emina. Nah, kalau untuk Wardah ini lebih untuk yang basic daily makeup sehari-hari gitu. Jadi juga secara coverage itu juga yang medium. Nah, kalau untuk makeover sendiri ini lebih ke professional makeup. Makanya untuk secara ingredients itu juga ketahanannya pun lebih lama. Betul. Makanya untuk makeover sendiri ini mengeluarkan yang terbaru itu ada di 24 jam untuk ketahanannya. Betul. Jadi untuk yang aktivitas misal kayak Cik Amal nih. Iya. Paginya di sini, nanti siangnya nge-MC. Apalagi itu benar-benar masih stay sampai malam gitu. Jadi makanya bahannya emang kita sesuaikan berdasarkan target kebutuhan tadi gitu. Aku tahu sudah pilihan Amal yang mana produknya. Apa? Sudah ya. Ya tahan 24 jam tadi. Yang hemat kan. Selain hemat, memang itulah keunggulannya ya, Mbak. Betul, itulah keunggulan harus kita beli seperti CND. Kita akan lanjutkan lagi ini. Tapi sudah yang satu ini pemirsa tetap bersama kami di Halo Palembang. Moga bisa masih di Halo Palembang dan tentunya kita masih rewangi untuk membahas lagi tentunya ya masih bersama Cik Amal dan juga Cik Edi soal kecantikan bersama PT Paragon ini Dewe. Sudah banyak yang kita kupas tuntas Cik Amal hari ini. Nggak terasa kita sudah di segmen terakhir Cik Edi, ini masih ada juga tapi pertanyaan-pertanyaan bakal kita kasih ke mbak-mbak cantik yang ada di samping kita ini. Ada Mbak Dara dan juga Mbak Ivana selaku Market Development PT Paragon Technology and Innovation. Ngomong innovation. Mbak, nah kalau ngomongin soal make up, nah jadi kalau untuk di tahun 2024 ini, karena ini di awal tahun, jadi teknologi apa sih sekarang ini yang lagi digandrungi, lagi booming mungkin? Karena mungkin make up sekali tempel 3 hari hilang. Oh iya, itu. Kalau untuk produk dari Paragon ini Dewe? Kalau dari segi produk ya, nah sebenarnya kalau ngomongin tentang produk, dilihat dari nama perusahaannya udah kelihatan ya, PT Paragon Technology and Innovation. Makanya produk-produknya pun kita juga terus berinovasi gitu kan. Kayak misalnya produk lip terbaru nih, itu kan kita glossy ya. Nah biasanya kalau produk glossy itu kan identik dengan produk yang transfer ke makanan. Tapi untuk produknya kita ini bener-bener transfer proof. Jadi dipakai sampai malam mau makan pun dia masih stay. Makanya untuk produk-produknya pun kita terus berinovasi. Begitu juga dengan misalnya tadi foundation. Nah, untuk foundation kita sendiri itu sebenarnya dulu kita ketahanannya hanya di 12 jam. Tapi karena kita mengikuti perkembangan zaman dan juga inovasi, nah yang terbaru kita upgrade ketahanannya dari yang 12 jam jadi ke 24 jam gitu. Dan secara shade-nya pun kita juga bertahap tuh Kak, nggak yang dari awal langsung 25 shade. Berarti memang terus melakukan analisa dulu ya Mbak ya. Betul, jadi kita selalu berinovasi dan melihat nih, ketika kita keluarkan 12 shade ternyata masih ada yang belum dapat gitu shade yang cocok gitu. Terus kita naikin lagi jadi 20 shade gitu. Ternyata masih ada lagi bertahap nih. Juga ya, ternyata ada 12, 20 baru ke 25 gitu. Sekarang yang terakhir ada 25 shade yang paling lengkap gitu. Jadi tidak ada lagi kebutuhan kulit yang tidak terpenuhi oleh makeover dari Paragon sendiri. Ado galo. Yang lain pokoknya. Betul. Nah, itu dari teknologi ya Mbak ya, inovasi pun juga terus dilakukan. Banyak sekali CED ternyata edukasi yang kita dapatkan hari ini. Mulai dari basic skincare tadi. Nah, kalau untuk make up Dewe, kita kan beda-beda nih. Misalnya kita uang Sumatera dengan uang yang misalnya Papua. Ya, kulitnya yang agak lebih skin tone-nya berbeda. Nah, seperti itu make upnya Dewe cak mana sih Mbak sebenarnya? Nah ngomongin tentang tren ya, sebenarnya kan sekarang apa sih yang lagi disukai sama orang-orang gitu. Nah makanya kita sekarang mengusungnya adalah naturalisme Kak. Jadi natural. Jadi bagaimana kita nggak lagi nih misal alis ya, alis itu sebenarnya sekarang trennya adalah mengikuti bentuk alis aslinya gitu.
dan warna kulit tadi misalnya Kalau ya. zaman dulu kan ini Iya. Alis Krisdayanti. Baik itu. Alisnya setinggi cita-cita gitu kan. Iya, gitu. Jadi kalau sekarang itu adalah bukan merubah, tapi memaksimalkan look yang ada gitu. yang Jadi ada. hanya mempertegas. Misal matanya nih, ya udah hanya dipertegas saja, tapi tidak yang sampai merubah Sampai ngebut, untuk muka. tebel gitu Iya. ya. Yang menor itu ya. Karena Menor ya. zamannya lagi Iya, gitu ya Mbak ya, betul. betul. Karena sesuai dengan kebutuhan pun juga seperti itu. Nah itu ternyata dari tren CED. Tren, ya. Tren make up pun juga dari Paragon mengikuti sekali ya Mbak ya perkembangan dari zaman. Wah, luar biasa sekali. Nah pemirsa di rumah mungkin bingung nih, masih pengen beli skincare apa ya, mungkin ataupun juga itu. dari cowok ternyata harus memperhatikan juga Nah. kesehatan kulit maupun juga dari wajah. Ya. Nah ini bisa menjadi pilihan. Banyak pilihan Banyak produk pilihan nih, dari Paragon. untuk cowok dari Kaf itu ada ya Mbak. Kalau dari Kaf sendiri juga ada skincare-nya atau hanya untuk facial wash? Biasanya kan Cik Amal ini dengarnya facial wash sama sunscreen doang nih Mbak. Nah kalau dari Kaf Kalau sendiri bisa dijelasin Mbak Oke. step by step ataupun juga produk dari Kafnya. Oke, kalau untuk dari Kaf itu juga udah banyak banget sekarang. Heeh. Tapi emang bertahap juga ya, karena Oke. emang kita terus berinovasi gitu. Diawali dari facial wash, deodoran, sekarang kita udah ada serum, toner, sama setting spray gitu, multi spray. Jadi kalau cowok-cowok biasanya kayak aduh kering banget nih mukanya gitu. Nah di sela-sela aktivitas tuh bisa langsung semprot aja tuh. CED. Jadi jangan ya, cuci biar muka segar gitu. ya. Betul. Jadi bisa langsung semprot pakai multi spray tersebut gitu. Jadi nggak cuma face wash aja, sekarang face kita wash juga sama sunscreen biasanya. Betul. Didengar. Sekarang kita ada toner, serum, sunscreen, ada EDT juga. Jadi langsung gini. Dan itu pun kandungannya berbeda kah Mbak Atau dengan produk-produk yang untuk hanya dari kaum wanita ataupun sama gitu loh, karena mengingatkan beda ya Iya, jenis kan, kulit itu tadi. jenis kulit, ketebalan kulit, Kebiasaan. nah kebiasaan seperti apa Mbak? Jadi mungkin kayak yang udah disampaikan sama Kak Ivana tadi gitu ya, kita menyesuaikan segmen itu sendiri gitu, karena emang ini untuk cowok, kita masukkan ingredients yang emang bisa ampuh gitu Iya, untuk iya. kulit cowok itu sendiri. Asap rokok. Ya, Iya. debu-debu, Iya, iya. debu-debu, jalanan. debu-debu kehidupan gitu ya, bukan ya? Tapi memang impact-nya ya Mbak ya, afternya setelah pakai dari situ merubah dari warna kulit dari cowok atau enggak? Biasanya kalau dari cewek ini kan agak sedikit mencerahkan, berubah gitu ya Mbak ya. Kalau cowok dewek cak mana Mbak? Gimana Mbak? Kalau untuk cowok sendiri mungkin pasti akan Lebih udah parah. pasti akan udah pasti mencerahkan gitu, karena memang kan kalau misalkan cowok yang nggak pakai skincare itu kulitnya akan terlihat kusam. Betul. Bukan Gitu. lagi. Nah, makanya ada skincare itu mungkin akan mengangkat sel-sel kulit mati tersebut dan akan mencerahkan wajah itu sendiri gitu. Dan juga akan melembabkan kulit. Betul. Mencerahkan dan Lebih. melembabkan. Tapi Iya. memang kelihatan ya Mbak ya wajah-wajah kalau dari kaum laki-laki yang merawat kulitnya walaupun memang tidak berubah tapi benar-benar terpancar. Setidaknya ada lah ya. Ada kelihatan beda. CED. Kalau CED sudah terpikirkan Mbak dari sini mungkin Cak, akan banyak belak dibeli kalau ini. iya kan jadi bisa menjadi apa ya, menjadi Referensi lah, ya, referensi untuk pemirsa untuk- di rumah pun juga untuk mulai hari ini ya Mbak ya, mumpung awal tahun Betul. pemirsa, kapan lagi untuk merubah dirinya jadi lebih baik sepanjang tahun ini Iya, dengan iya, syaratnya iya. membeli nih Membeli produk dari produknya. Paragon, dan kita tahu juga ada 14 brand tadi. Iya, jadi sesuai dengan kebutuhan. Sesuai lah, dengan ya. kebutuhan. Mulai dari remaja, Betul. baru nak nginjak gadis, Ataupun sampai juga lah usia tuanya. senja. Tapi kalau memang untuk masalah anti aging dari Paragon sendiri fokusnya itu di brand apa Mbak? Oke, kalau untuk anti aging sendiri Iya. gitu ya, kita ada brand khusus itu ada namanya Crystalor, Crystalor. gitu. Jadi Crystalor ini emang kandungannya juga lebih premium dan emang tadi ya bener ya sesuai segmen banget Betul, gitu. ya. Karena emang untuk yang lebih mature gitu kan, mungkin lebih ke penuaan gitu ya. Betul. Jadi produknya pun juga untuk Kaum kulit yang iya lebih mature itu lebih tadi. mature. Dan kita juga ada kandungan yang namanya gold peptide nih, Cek. Jadi emang apa ya, lebih cepat gitu untuk hasilnya gitu. Itu dari brand Crystalor ya Crystalor. Mbak Nah ya. mungkin sebenarnya gini Cek, kalau ngomongin skincare, kunci utamanya itu adalah kulit yang terhidrasi. Betul. Jadi walaupun dia kering atau oily, itu jangan sampai lupa kita yang namanya moisturizer. Karena kadang orang yang kulitnya berminyak itu ngerasa kayaknya aku nggak perlu lagi nih pakai yang melembabkan karena udah Padahal merasa itu oily. salah ya, Mbak? Padahal itu Salah, salah. ya. Betul. Oily itu kan minyak ya, Minyak, tapi ya. sebenarnya kita juga masih butuh Perawatan kandungan-kandungan dari moisturizer itu sendiri. Hyaluronic acid tadi. Betul. Ya. Asli deh. Iya. Tambah dalam kotaknya ini. Nah itu tadi dari kandungan Crystalor dari ya, Crystalor skincare ya Mbak ya. Betul. Berarti
dari Kristalur pun tidak mengeluarkan make up seperti itu, Mbak? Sebenarnya ada juga, Ada juga. make upnya juga, cuman memang lebih highlight di, perawatan skincare, tadi. iya. Skincare. Tapi tetap ada juga untuk make upnya gitu. Oke, itu juga ya kita lihat memang banyak sekali. Ini baru hanya sebagian, Cik Edi. Sebagian, Sebagian ya? kecil saja. Wow. Kalau Tapi dijajakan, terkadang memang kalau untuk mukoh ini dewek, selain memang kita dijago, terus juga kebiasaan tadi Mbak Betul. terus juga kalau mukoh-mukoh kita ini kalau yang kurang tidur, kadang lain make upnya hasilnya kan. beda. Iya. Apalagi itu pengaruh ke mata ya, Mbak ya. Akan ada kantung mata seperti itu, Cik Edi. Nah, kita lihat sendiri. Nah, itu kan tadi ada brand yang terbaru tuh, Mbak, apa Taffy ya? Taffy ya. Nah, kalau Taffy. Taffy itu beda nggak dari Emina? Kalau Emina kan Betty ya, beda-beda tipis lah kira-kira. Nah, itu gimana tuh Mbak kalau bisa dijelasin dari produk Taffy? Kalau Emina dan Taffy sebenarnya secara price juga beda nih Kak. Oh, gitu. Iya, Emina memang lebih affordable gitu. Nah, Emina ini lebih ke anak-anak yang benar-benar baru nyobain skincare. Emina. Baru Iya, coba-coba. baru coba banget Oke. mulai dari anak-anak SD atau SMP. Oke. Itu tuh Emina. Tapi apa sih bedanya sama Taffy Taffy, gitu ya? iya. Taffy kan sebenarnya juga untuk anak muda juga. Tapi Taffy ini khusus untuk anak muda yang emang udah suka skincare dan udah cobain berbagai macam skincare. Jadi berarti namanya mungkin bisa dibilang untuk SMA iya, gitu ya, Mbak ya. Betul. Nah, tapi Taffy ini memang apa ya? Secara kandungan juga lebih expertise ya mungkin ya dibandingkan Emina gitu karena memang namanya indie brand ya. Indie brand itu adalah sebutan untuk anak-anak muda yang suka explore. Tadi coba-coba, Cek. Coba-coba dulu, Iya. pengen tahu ya, Pengen rasa tahu, gitu iya. ya. Jadi untuk anak yang emang suka coba-coba skincare tadi lebih ke Taffy Taffy, gitu. iya. Tapi kalau emang bener-bener yang basic banget baru cobain produk skincare gitu. Oke, itu dia ternyata. Dari anak-anak muda pun juga dikategorikan loh, Cik Edi. Macam-macam Iya, ya. macam-macamnya ternyata Macam-macam. dari Paragon juga terus memperhatikan segmen-segmen pasarnya sendiri Nah. seperti itu ya, Mbak ya. Wah, luar biasa. Sekarang kita sudah mau di penghujung segmen ini, Mbak. Kita minta dong harapan ataupun juga closing statement untuk pemirsa di rumah mengenai produk-produk yang ada di PT Paragon ini sendiri. Mungkin dari Mbak Dara dulu, boleh? Oke, mungkin untuk harapannya sendiri sih semua kalangan, semua umur gitu ya, semua gender itu bisa lebih aware lagi gitu terhadap skincare gitu ya maupun make up karena kita benar-benar harus banget nih ngejaga kulit kita sejak dini gitu karena nanti nggak akan tahu nih dampaknya akan seperti apa ke depannya seperti itu. Mungkin itu sih dari aku. Dari Mbak Dara. Nah, kalau Mbak Ivana sendiri silakan, Mbak. Oke, kalau dari saya sendiri buat teman-teman yang mungkin udah cobain skincare makeup ataupun yang belum gitu ya, jangan khawatir. Di sini kita dari PT Paragon memfasilitasi gitu ya, memfasilitasi semua teman-teman untuk belajar makeup dan juga skincare. Nanti mungkin boleh langsung aja dilihat di Instagramnya kita, itu ada di Wardah Beauty, ada di Makeover ID, ada di Emina Cosmetic dan PT Paragon juga. Itu bisa dilihat banget update-update-nya kapan sih sebenarnya event-event yang akan dijalankan oleh PT Paragon. Jadi teman-teman bisa ikutin acaranya yang super seru gitu. Luar biasa sudah di-spill semua, sudah dikasih tahu semua Oke. pemirsa di rumah ya, pastinya dari Wardah maupun juga Emina, dari PT Paragonnya pun Pokoknya juga. udah kata ini pilih Paragon, PT Iya. Paragon. Semua produk ada galau, Betul. mulai dari yang kecil sampai yang tua. Betul. Nah, ya. jadi Oke. intinya Cik Edi, skincare itu sangat penting ya untuk Iya. kita mengaplikasikan make up. Jadi jangan sampai kita skip skincare seperti itu, dan juga merawat kulit dan juga muka kita sendiri, Cik Edi. Cici amal kayak Wardah kan, Iya. karena ingin masuk surga. Amin, 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 amin. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi Mbak Ivana Iya. dan juga Mbak Dara, Mbak sukses Dara, selalu. makasih. Semoga banyak nih, makin banyak event-event yang akan dilakukan. Iya. Kita undang lagi nanti. Oke, Iya. ya pasti kita bakal ketemu di event-event selanjutnya Betul. lagi ya, bersama Fit Paragon. Betul. Oke. Baik, pemirsa Pal TV ya pasti sampai di sini obrolan kita bersama Mbak Dara dan juga Mbak Ivana, dan ya pasti semoga dari obrolan kita ini ada manfaatnya untuk Betul. pemirsa Pal TV Galo-Galo ya. Dan pastinya pemirsa terus saksikan Halo Palembang setiap harinya dari Senin sampai hari Sabtu jam 9 sampai jam 10 hanya di Pal TV Memang Punya Kita. Akhir kata aku Cik Amal. Dan juga Mak Cik dipamit undur diri. Terima kasih. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak. Palembang Darussalam, Palembang kota kita, terkenal seni musinya, terkenal dengan pempeknya, jembatan Ampera yang anggun, masjid agungnya yang cinta, menambah terkenalnya kota kesayangan.